Kabupaten Sukoharjo yang memiliki ikon patung Pak Tani dan simbol jamu tersebut merupakan wilayah yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo salah satu daerah yang diberi anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah yang Maha Pengasih dan Moho Welas Asih yang luar biasa. Salah satunya di Kecamatan Bulu, ada wisata Wilen di Kamal yang saat ini tengah mendapat sorotan karena perkembangan variasi fasilitasnya, wisata Gunung Pegat, wisata Batu Seribu dan lain sebagainya. Wujud membangun rasa syukur kepada Gusti Allah, juga beragam cara dilakukannya dalam membangun potensi daerah, seperti halnya salah satunya melalui melestarikan nilai-nilai kearifan kelestarian budaya lokal dan merangkai ikon daerah. Hal demikian dalam upaya untuk mengembangkan potensi daerah sekaligus berproses untuk mengajak sinau bareng membangun kesadaran mengenal jati diri daerah. Apa dan bagaimana lebih jauh mengenal potensi daerah di Kecamatan Bulu di Kabupaten Sukoharjo? Berikut obrolan santai tim Berita Soloraya TV channel YouTube bersama Camat Bulu Widianto Setiawibowo belum lama ini di ruang kerjanya dalam program Sudut Pandang. Dan di pagi hari ini saya di kantor Kecamatan Bulu ditemani dengan Pak Widianto, dia adalah camat di Kecamatan Bulu. Saat ini saya melihat berbagai potensi yang ada di Bulu, terutama di pariwisatanya, dan kita akan melihat tentang wacana terkait dengan potensi yang ada di Bulu ini sebenarnya ke depan mau dibuat seperti apa bersama dengan Pak Widianto. Selamat pagi Pak Widianto. Selamat pagi, ya? Alhamdulillah. Terakhir ketemu waktu di Wilen itu ya Pak? Iya. Sibuk terus ini Pak akhir-akhir ini? Ya Alhamdulillah. Karena dari pemilu 2024 kita ada pemilu legislatif, presiden, dan terakhir kemarin pilkada. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Nih Pak Widianto langsung saja tentang Kecamatan Bulu Pak. Kalau boleh tahu secara fokus sendiri untuk Bulu ini ada berapa desa Pak Widianto? Di Bulu ada 12 desa. Jadi karena kita di kawasan paling selatan ya, paling selatan dari Kabupaten Sukoharjo dengan tipikal geografisnya perbukitan. Sehingga di sini kemungkinan untuk areal lahan dari warga kebanyakan adalah tegalan. Walaupun ada areal persawahan yang dari irigasi teknis itu hanya sebagian saja. Sehingga dengan adanya geografis tersebut menyebabkan kesulitan masyarakat dalam mengelola lahannya. Sehingga kebanyakan mereka adalah sebagai perantau. Jadi untuk Kecamatan Bulu sendiri kebanyakan masyarakatnya adalah perantauan. Namun dari sisi tersebut sebenarnya banyak potensi wisata alam yang kita miliki dan itu masih belum tersentuh, belum berkembang dengan baik. Nah harapan kami ke depannya ya tentunya itu bisa terkelola dengan baik. Bagaimana Pak prospek sampai saat ini berbagai potensi wisata yang mulai berkembang di Kecamatan Bulu? Apa yang Pak Widianto lihat? Ya bagus, sudah ada progres dari potensi wisata yang ada di Kecamatan Bulu, seperti Batu Seribu yang terkenalnya itu kan kalau untuk itu ya pengelolanya dari kabupaten, sehingga otomatis dari Pemkab sendiri sudah mensupport untuk objek wisata tersebut. Kemudian di sini ada Gunung Sepikul yang ada di Desa Tiaran dan juga sebagian Desa Gentan. Namun itu baru dikelola oleh sebagian warga sehingga belum optimal dalam pengelolaannya. Kemudian ada Gunung Pegat, wisata Gunung Pegat ini dikelola oleh Desa Karangasem. Alhamdulillah mulai berprogres, itu sudah oleh Bapak Kepala Desanya yang juga aktif, itu sudah mulai berkembang. Terus sekarang kan dengan munculnya ada Wilen ya Pak? Iya, ada Wilen. Apa mungkin yang Pak Widianto lihat pandang untuk wisata baru ini Pak? Jadi wisata Wilen ini adalah wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan mungkin nuansa yang agak kekinian, dan itu memang luar biasa bagi kami. Kami sangat berterima kasih kepada investor yang berani berinvestasi di wilayah kami, dan tentunya
harapan ke depan ini pun juga didukung sepenuhnya oleh pemerintah desa dan juga masyarakat sekitarnya, karena itu memang butuh support dari pemerintah desa. Yang saya lihat untuk Wilen ini sudah cukup baik. Ya mungkin dari segi promosi kita juga sudah banyak juga terlihat. Cuma mungkin untuk lebih meningkatnya juga ada event-event yang bisa diselenggarakan di sana. Alhamdulillah kalau untuk tahun kemarin ada event perayaan tahun baru di sana juga. Di sana. Nah ini tahun baru ini saya kurang tahu nanti apa ada event lagi. Iya. Pak Camat sudah pernah ke Wilen ya berarti? Ya sering, sering. Ya saya lihat itu memang sangat potensial. Di Sukoharjo ini memang bisa kita hitung ya untuk pemanfaatan potensi alam untuk kita jadikan objek wisata. Dan di wilayah kami itu banyak sekali sebenarnya seperti itu. Kita bisa mencontoh di Gunung Kidul, karena tipologi geografis kita kan hampir sama. Kalau sebenarnya Pak, mungkin untuk dengan adanya potensi pariwisata ini Pak yang nanti akan berkembang di Kecamatan Hulu, ini juga akan berdampak Pak pada sektor perekonomian juga ya Pak? Iya, harapan kami seperti itu, karena hampir tiap desa memiliki potensi. Dan kami memang dulu sempat berangan-angan, kalau kita jadikan Kecamatan Hulu ini sebagai kawasan wisata tentunya akan lebih baik lagi. Jadi antar wisata di satu desa itu saling terhubung, sehingga kita bisa jadikan satu kawasan. Mungkin kalau seperti di Jogja kan banyak seperti itu. Jadi kita buat paket wisata, kolaborasi. Iya, jadi antar desa. Kan di sini ada sekarang kan PNPM itu sekarang jadi BUMDesma, sehingga itu nanti saya harapkan nanti bisa memelopori itu semuanya. Misalnya contoh saja, misalnya jadikan paket wisata, mungkin di sini ada seperti jeep, touringnya. Jadi itu nanti antar desa. Jadi setiap desa kita berhenti di situ, kita ada showroom. Potensi yang ada di situ. Ada rest area. Ya, ada rest area juga. Kita harusnya itu bisa kita lakukan. Apalagi saya melihat Pak, ini Kecamatan Hulu sendiri ini kan salah satu wilayah cukup strategis Pak, ini wilayah-wilayah perbatasan. Dimana ketika dari Wonogiri mau ke Solo melewati Kecamatan Hulu, mau Wonogiri mau ke Gunung Kidul mungkin. Apa yang menjadi planning Pak Camat sendiri dengan adanya wilayah perbatasan ini yang menjadi jalur strategis Pak untuk sektor pariwisata sendiri? Ya tentunya kita harusnya mulai mengembangkan potensi-potensi itu, kemudian kita benahi jalur utama. Jalur utama selama ini memang kita memang sedikit ya, seperti kuliner dan sebagainya itu belum optimal. Saya sendiri kurang tahu apa penyebabnya, tapi mungkin kami akan mendorong pemerintah desa yang berada di jalur utama itu untuk bisa ini. Jadi di situ nanti kita kan jika memang ada rest area, di sini sudah mulai ada dikembangkan rest area seperti di Gunden, itu kan membuat Taman Dewi Sri itu. Saya harapkan itu bisa jadi rest area, di situ bisa ada kulineran. Ketika ada warga dari kabupaten sebelah yang mungkin menyeberang, mau misalnya dari Wonogiri mau ke Jogja, mau ke Klaten ataupun sebaliknya, itu bisa singgah di situ. Dan di situ kita nanti bisa tampilkan produk-produk mungkin yang kami sini juga sudah membuat gedung PKK yang di tepi jalan. Itu harapan kami di situ nanti ada showroom juga untuk produk-produk dari seluruh desa kita tampilkan di situ. Jadi di situ juga ada lahan parkir, ya mungkin tidak seberapa, tapi bisa untuk singgah di situ. Pandangannya memang mau dibikin seperti itu ya Pak Camat ya? Iya. Lalu apa dorongan Pak Camat selama ini dalam mendorong desa dalam membangun potensi-potensi setiap desa Pak? Kan kita lihat pasti setiap desa memiliki potensi Pak. Iya. Ya alhamdulillah dengan adanya KKN, beberapa KKN dari universitas kemarin, itu kami juga mendorong para mahasiswa kemudian universitas untuk bisa karena
Nun sewu dari desa sendiri kalau memang tidak ada sharing motivasi dari daerah-daerah yang lain ataupun dari lembaga-lembaga yang berkompeten dalam mengadakan penelitian dan lain sebagainya kan juga kurang ini. Jadi kemarin ada beberapa mahasiswa yang KKN itu membuat side plan juga di situ untuk sehingga itu bisa memotivasi desa. Wah, kok bagus ya. Desa kami sebenarnya jadi kayak ini ya. Itu kan memotivasi mereka. Kemudian ya saya harapkan untuk kegiatan peningkatan kapasitas desa, perangkat desa dan itu kita bisa studi banding di wilayah mana yang mungkin punya hampir mirip dengan lokasi kita untuk bisa kita kembangkan sebagai wisata. Luar biasa ini Pak di Kecamatan Bulu ini. Kalau boleh tahu Pak, untuk luas di wilayah Kecamatan Bulu itu berapa? Sebenarnya ini sangat luar biasa Pak di Kecamatan Bulu, terutama di potensi alamnya Pak. Kalau boleh tahu untuk luas keseluruhan Kecamatan Bulu ini sekitar berapa Pak Camat? Untuk luasnya sekitar 54,7 km persegi atau sekitar 48,9 hektar. Lumayan luas Yeah. ya. Nah, tapi kemudian di sektor apa Pak? Ini pertanian atau? Ya, pertanian. Pertanian. Sebagian masyarakat pertanian dan sebagian merantau. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, karena di sini yang tercakup oleh peririgasi teknis itu cuma ada di kurang lebih 5 desa, kemudian yang lain adalah tegalan, sawah tak ada hujan sehingga itu kurang produktif. Apalagi untuk daerah yang berdekatan dengan perbukitan, ini ada hama dari hewan kera ini yang sering mengganggu dari warga yang memiliki tanaman pangan itu. Jadi mereka sering berebut dengan hewan kera sehingga tidak bisa dioptimalkan untuk tanaman pangan. Betul Pak Camat sendiri di Kecamatan Bulu ini sudah menjabat berapa lama Pak sebagai camat? Kalau sebagai camat saya sejak tahun 2019. Sudah lumayan lama ya Pak? Ya, 5 tahun, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Sebenarnya apa sih Pak Camat mungkin kendala ketika tidak berkembangnya suatu potensi Pak di setiap desa ini? Apa menjadi kendala Pak Camat? Yang menjadi kendala mungkin dari segi sumber daya manusia, ya mungkin karena kita kebanyakan masyarakat pedesaan yang mereka itu pinginnya ya bertani ataupun yang ini, sehingga pinginnya juga punya penghasilan yang lebih, kemudian mereka justru kebanyakan yang merantau. Yang ditinggal di sini kebanyakan jompo, kemudian anak-anak yang mungkin ya masih sekolah, sehingga tentunya kita kekurangan sumber daya manusia untuk mengembangkan wilayah. Ini perlu adanya dorongan-dorongan. Iya. Mungkin juga dari bantuan dari perantauan yang mungkin bisa pulang ataupun anak-anak generasi muda yang ada di sini yang mungkin aktif itu memang perlu kita sentuh lagi. Tapi sebenarnya dari pemerintah kabupaten juga udah mendukung Pak berbagai terobosan dalam membangun pariwisata di Bulu ini Pak Camat selama ini. Iya, sebenarnya seperti itu. Hanya saja memang kita di sini belum ada dinas yang menaungi, dinas pariwisatanya tidak ada, sehingga mungkin dengan itu sepertinya memang supportnya kurang begitu ini terkait dengan kepariwisataan yang ada di wilayah Kecamatan Bulu. Begitu ya. Dengan adanya potensi wisata di Bulu ini Pak, sebenarnya perlu ya Pak ya mungkin ada dinas terkait sendiri dalam menangani pariwisata. Kami berharap seperti itu, karena karena seringkali kita mentok di situ. Kita kadang ingin menampilkan butuh pengembangan itu ke dinas apa ya, sebenarnya ada di Dispora, cuma kan hanya Kasubit ya, Kabit ya, bidang ya, itu jadi tidak bisa optimal untuk bisa. Lalu kalau boleh tahu Pak untuk potensi dari kuliner di Bulu ini mungkin apa Pak kalau boleh tahu mungkin yang menonjol selama ini atau dari segi kebudayaan? Kuliner kalau di sini itu paling yang terkenal cuma bakso Batu Seribu itu. Bakso Batu Seribu karena yang itu memang sejak dulu, dan kebanyakan dari perantauan memang di luar daerah juga sebagai penjual bakso di sana sukses. Seperti itu. Dengan adanya
potensi wisata ini Pak yang mulai bermunculan di Kecamatan Bulu ini kan juga harus ini Pak ya, kolaborasi dengan nilai-nilai kebudayaan, Iya. ada nilai luhur, mengangkat nilai kebudayaan, memperkenalkan Bulu juga ya Pak Iya, Camat ya. iya. Di sini ada selain apa namanya potensi wisata juga seperti itu, di sini juga ada pengrajin seperti pengrajin batik Iya. di Oh, ada Puron juga, Pak? ada. Itu malah batiknya batik warna alam. Warna alam. Itu dari daun tom. Jadi warnanya biru kalau dipakai. Pasarnya udah sampai kemana saja Pak? Itu malah sudah tembus ke luar negeri. Oh, luar negeri. Iya. Udah ekspor berarti. Sudah. Nah, Cuma ya belum begitu banyak, cuma Iya. sudah promosinya sudah sampai ke Malaysia. Kemarin juga wawancara Pak sama Pak Joko dari beliau kan sekarang di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Mengenai tanggapan di Kecamatan Bulu ini, beliau menanggapi luar biasa, terutama Iya. di sektor pariwisata. Iya. Apa yang mungkin Pak Camat rasakan ketika Bulu ini Iya. mulai terbangun menjadi sorotan Pak, Iya. terkait dengan potensi alam yang luar biasa ini? Ya, harapan kami dengan adanya itu Bulu itu bisa terkenal. Ketika kita sudah terkenal, kan tentunya banyak mata yang akan melirik ke Bulu gitu. Iya, loh. benar. Sehingga mereka ingin tahu apa saja tuh yang ada di Bulu. Oh, ternyata banyak potensi yang harus kita ini. Dan harapan kami ini pun sampai ke apa namanya ya, para investor. Iya. Iya. Para investor, karena di sini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan di Gunung Kidul. Iya, kayak Tawangmangu juga ya Pak? Iya, Tawangmangu juga. Ini di Sanggang pun juga ada potensi agrowisata. Agrowisata. Ya, di sana ada apa namanya perkebunan durian, alpukat. Itu udah duriannya pun durian premium. Iya. Ya. Alpukat, dan itu dikembangkan di sana, dan alhamdulillah ini sudah mulai berbuah, sudah 2 musim ini berbuah. Harapan kami ini juga bisa menambah koleksi Iya. potensi wisata yang ada di Kecamatan Bulu yang layak untuk didatangi. Gitu ya. Dari pihak Pak Camat sendiri, welcome ya, siapa saja mau membangun potensi di Bulu sangat terbuka sekali ya Iya, Pak Camat ya. iya. Saya dengan pengelola Wilen pun juga sering komunikasi terkait dengan kondisi situasi di Kecamatan Bulu. Kemudian tentunya harapan kami memang ada sinergi antara pemerintah desa dengan para investor. Karena kalau kita melihat dengan SDM yang ada, itu kemungkinan sulit untuk mengembangkan apa namanya pariwisata itu secara mandiri. Mungkin kita perlu kerjasama dengan investor, kerjasama dengan lembaga lain yang tentunya Berarti bisa. memang penting Pak, kolaborasi antara pemerintah, Iya, masyarakat, pemerintah, dan iya. tokoh-tokoh ini juga Iya, sangat penting ya Pak iya, Camat ya. iya. Lalu mungkin apa menjadi harapan Pak Camat sendiri dengan terpilihnya ini Mbak Suryani selaku Bupati Sukoharjo dan Iya. Pak Sabto selaku wakil Bupati Sukoharjo? Apa Iya. harapan Pak Camat? Harapan kami dengan terpilihnya kembali Ibu Eti Suryani bersama Pak Sabto ini nantinya bisa lebih melirik lagi kawasan wisata di Kecamatan Bulu ini, nanti bisa lebih diprioritaskan untuk pengembangannya ke depannya, agar benar-benar Bulu ini jadi kawasan wisata yang mungkin wisata alam ya, yang bisa menjadi penambah pemasukan dari daerah maupun dari desa itu Gitu sendiri. ya. Oh ya Pak Camat lihat dari sosok kedua tokoh ini Pak Bupati Sukoharjo. Luar biasa. Luar biasa. Beliau ini adalah sosok yang serius, sosok yang tulus untuk memajukan Kabupaten Sukoharjo. Itu yang kami lihat, dan kami harapkan seluruh masyarakat Sukoharjo di bawah kepemimpinan beliau berdua ini nantinya Sukoharjo akan lebih makmur dan lebih luar biasa. Terakhir Pak Camat, apa yang menjadi harapan Pak Camat sendiri dengan adanya wisata-wisata yang mulai bermunculan di Kecamatan Bulu untuk saling kolaborasi dan endingnya akan mengangkat perekonomian dan membawa nama baik Kabupaten Sukoharjo, harapannya Pak Camat? Harapan kami tentunya dengan meningkatnya potensi wisata, kemudian berkembang, itu nanti akan menjadi sebuah kawasan wisata.
Kecamatan Bulu menjadi sebuah kawasan wisata, menambah perekonomian kepada masyarakatnya, ya tentunya masyarakat Bulu itu nanti bisa mandiri. Ya. Masyarakat Bulu mandiri, kita tidak hanya tergantung, kita tidak harus merantau. Iya, benar. Kita hidup di desa kita masing, kita bisa mengoptimalkan desa kita masing-masing untuk kita bangun. Kita buat desa kita itu juga menarik perhatian dunia, kabupaten lain ataupun wilayah lain, yang tentunya itu juga akan menambah income untuk wilayah kita. Ya, terima kasih Pak Widianto atas sela-sela waktunya Bapak udah bisa wawancara ini. Lain kali kita akan ngobrol lebih dalam lagi Pak terkait Kecamatan Bulu, berbagai potensi dan apa planning ke depan dari Pak Camat. Terima kasih Pak Widianto, sehat selalu Bapak, selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih pemirsa Berita Sore TV Tangkep untuk sekian wawancara dengan Pak Widianto selaku Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo. Lain kali kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang berbagai potensi tentang potensi alam yang ada di Kecamatan Bulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.